swoon, loved me, covered me, calling me your own, and now I'm home, and now I'm home. You catch me when I fall, you soothe me in my wandering, found me, carried me, welcome me back home, and I sing hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah. You took my breath away, standing here, no words to say. With all my heart, with all my strength, this anthem will I sing forever. Hallelujah, hallelujah, my heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. You're worthy of 1,000 hallelujah. Segala kelimpahan ku terima dari Kalvari, bukti penebusanku. Selamanya ku diberkati.
sempurna kebenaranku, dalam-Mu takkan ku goyah. Yesusku, bagianku, sempurna ku diberkati. Dalam-Mu ku hidup.
Hello the cause. Selamat datang kembali to our online service. I hope you have been enjoying. I believe God has been blessing you personally, saudara. Terima kasih untuk kesetiaan saudara dari minggu ke minggu, saudara. I wanna thank our, of course, saudara, ada Dennis, ada Edwin, ada Pastor Yohanes, ada Stephanie Chiu, ada Christy. Ada worship team kita, ada Zack, Mariana, saudara, Rhapsody. I wanna thank semua yang melayani. Kalau ada yang kelewatan, I'm sorry. Tapi every single one of you has been doing amazing. I thank you. Saudara siap untuk worship bersama-sama? Mari kita siapkan hati to worship and to listen to the word of God. God has a personal blessing for you today. Let me invite you to just tenangkan hati saudara. Is to close your eyes for a while hari ini and picture yourself standing before Jesus, and Jesus is so ready to deliver the best for you today. Aku berdoa hari ini kami siap hati kami, karena kami tahu yang melayani kami is not human even, tapi kami tahu yang mengajar kami is not even human, saudara. Tuhan, aku berdoa, I know Tuhan bahwa the Holy Spirit is our counselor and teacher. Bahwa Jesus bless us and serve us. Bahwa your word washes us. I know you want to bless us personally. Father, come to each house, each room, and bless them in Jesus' name. We are so ready, God. Amen. Good morning, the cause. Hi, how are you this morning? It's been a while since we're in quarantine time, so I hope you guys are okay. I hope everything is fine, and I believe that God will get us through this. So why don't you take this time, this Sunday, and enjoy God again, and then just focus on Him, and then enjoy His worship. So yeah, let's go. If the mountains were where you hide, oh how far I scale the valleys if you grace the other side. Oh how long have I chased rivers from lowly seas to where they rise, against the rush of grace descending from the source of His supply. 'Cause in the highlands and the heartaches, you neither more or less inclined. I would search and stop at nothing. You're just not that hard to find. I will praise you on the mountains. I will praise you in the mountains in my way. You're the summit where my feet are. I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows, no less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heartaches, all the same. Oh, 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 how far beneath your glory does your kindness extend the path. From where you sleep, rest on the sunrise, to where you sweep the sinners past. Oh, how fast would you come running, if just to shadow me through the night? Trace my steps through all my failures and walk me out the other side. For who would dare ascend the mountains, that valley hill called Calvary?
but for the one I called Good Shepherd, who like a lamb was slain for me. Oh, I will praise you on the mountains. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadow, no less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heartaches, all the same. Oh, 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 oh. Whatever I walk through, whatever I am, your name can move mountains wherever I stand. And if I ever walk through the valley of death, I'll sing through the shadow, a song of ascent. Whatever I walk through, wherever I am, your name can move mountains wherever I stand. And if I ever walk through the valley of death, I'll sing through the shadows, my song of ascent, my song of ascent. Oh, 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 my song of ascent. Oh, oh, and from the gravest of the valleys come the pastures we call grace. A mighty river flowing upwards from a deep but empty grave. I will praise you on the mountains. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadow, no less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heartaches, all the same. So I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows, no less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heartaches, all the same. Jesus God. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born in His Spirit, washed in His blood. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior
Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Oh, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Oh, lost in the love of God. Oh, what a Savior, wonderful Jesus. Oh, what a Savior, wonderful Jesus. Oh, what a Savior, wonderful Jesus. Oh, what a Savior, wonderful Jesus, that could not hold you. You are victorious. Praise to the risen King, that could not hold you. You are victorious. Praise to the risen King. Come on, church, sing it out. Oh, what a Savior, wonderful Jesus. 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 'Cause death could not hold you. You are victorious. Praise to the risen King. Yeah, death could not hold you. You are victorious. Praise to the risen King. Oh,
This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising you, honor you, God. Praise you, Lord, all of my Sing life, you, all of my days I praise you, God. oh Jesus. You're so good, oh God. Oh, how good you Gonna praise are, your name all day how long. good you are, Lord. Oh, you are so You good deserve to our us. praises. There's no one but you, Jesus. Wow, thank you so much worship team untuk such an amazing worship. Thank you for being faithful untuk latihan dan melayani ke kita dari minggu ke minggu so that we can experience worship di rumah kita masing-masing. Sebelum kita go into our announcement and monthly giving, izinkan saya untuk membagikan sebuah firman kepada saudara dari kitab Markus 8. Di dalam firman ini, it was when Jesus was called ke Bethsaida untuk menyembuhkan seorang yang buta. I'm sure saudara udah tahu di dalam his earthly ministry, he healed people. Jesus came and healed so many people with just one touch. Tapi tahukah saudara, di dalam firman ini Jesus actually touched this man 2 kali sebelum dia mengalami penyembuhan yang total. Mari kita baca bareng-bareng di Markus 8. Ketika Yesus meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangannya atas dia, Yesus berkata kepadanya, "Dapatkah kamu melihat sesuatu?" Orang itu melihat ke atas dan berkata, "Aku melihat orang-orang, tapi mereka terlihat seperti pohon-pohon yang sedang berjalan." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas orang itu lagi. Lalu orang itu membuka matanya dan penglihatannya pun disembuhkan dan dia pun dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. You know church, kadang kita mengambil kesimpulan begitu cepat, bukan? Kita melihat dan mendengar bahwa orang lain mempunyai dan mendapatkan hal-hal yang begitu baik. Mungkin ada daripada mereka yang they're enjoying this season so much when you are really burdened by this season. Mungkin kau melihat bahwa ada orang-orang yang begitu gampang untuk mendapatkan something in their life, yet you are sitting here waiting and wondering, why God, kenapa saya tidak bisa mempunyai maupun merasakan apa yang orang itu punya? Why? Kenapa Yesus gak sembuhin orang buta itu seperti dia healed the woman who has been bleeding for 12 years? Kenapa dia gak bisa sembuhin orang itu seperti dia menyembuhi the servant of the centurion soldier? Why? And the truth is, I don't know church. Tapi yang saya tahu adalah at the end of the story, orang buta ini can declare, orang buta ini bisa mendeklarasi bahwa Tuhan telah memberikan dia a complete restoration. Hari ini mungkin ada beberapa dari saudara yang sedang mempertanyakan tentang proses hidup saudara yang begitu berbeda dengan orang lain dan mungkin begitu berat.
bagi saudara. Tapi saya berdoa hari ini, there's going to be a new hope. Ada sebuah harapan baru yang lahir di dalam hati saya dan saudara. Hey, that when we encounter Jesus, we will experience complete restoration in the name of Jesus. Amen. I believe that for you, church. Now, as we go on to our monthly giving, jika saudara ingin memberi, kita ada rekening di GJKI Mandiri The Cost di 165 005 000 7773. As saudara prepare untuk memberi, will you let me lead into our prayer this morning? Terima kasih Tuhan for such a day, for such a beautiful day Tuhan, di mana kita bisa duduk at the comfort of our home God and experience you, karena Engkau adalah Allah yang mendatangi kami Tuhan wherever we are God, and you want to serve us God, and you want to give to us God. Dan pagi hari ini Tuhan, as we give Tuhan, kita mengingat bahwa Engkau yang terlebih dahulu telah memberi kepada kami semua. We thank you Jesus, we praise you in the name of Jesus, amen. Minggu depan kita akan ada service as usual jam 10.30 di The Cost Indonesia. Jika saudara belum subscribe, do subscribe biar kau bisa mendapatkan notification. Dan jika saudara mempunyai keluarga atau you know somebody who would love to experience Jesus that have kids, kau bisa ke kita punya YouTube channel di The Cost Indonesia Kids di jam 9.30 AM. Jadi kids service kita is 1 hour ahead of our regular service. Alright, you ready to hear the word of God? I know I am, and I know I am going to be so blessed. Let's go! Hai, The Cost. Ini minggu kedua saya membagikan firman. Saya berharap saudara diberkati. Minggu lalu when I share about peace in the storm. Terima kasih untuk semua tim yang every single week melayani dengan begitu sepenuh hati. Hari ini straight to the word. Saya akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari keempat kitab Injil, the Gospel according to Matthew, the Gospel according to Mark, the Gospel according to Luke, and the Gospel according to John. Kata Gospel berarti good news. Kata aslinya adalah good news. I think di tengah-tengah all the bad news yang kita lihat, I think what we need most hari-hari ini is the good news. So I decided to share from the Gospel dari keempat Injil. Kenapa ada 4 Injil yang ditulis? Kenapa tidak hanya ada satu? Karena setiap Injil menampilkan sebuah sisi yang berbeda daripada Yesus, saudara. Matius terutama dituliskan pada saat itu untuk orang-orang Yahudi. Dia menggambarkan Yesus terutama sebagai the promised Messiah. Messiah yang akan keluar dari Israel, saudara. Sedangkan Markus menuliskan primarily mengenai Yesus sebagai seorang servant, saudara. Lukas sebagai the humanity of Jesus, menuliskan kemanusiaan daripada Yesus. Yohanes menggambarkan Yesus more as the Son of God, sebagai Allah itu sendiri, saudara. Kalau kita lihat, bahkan banyak scholar yang menuliskan bahwa kita bisa gambarkan ini seperti 4 wajah yang cherubim. Kalau saudara ingat di Yehezkiel dan di Wahyu, ada cherubim yang memiliki 4 rupa wajah. Ada singa, ada ox atau lembu, ada manusia, ada wajah manusia, dan ada wajah eagle, saudara, keempat sisinya. Banyak scholars mengklasifikasikan the gospel, this good news, kitab Injil ini menjadi 4 bagian, saudara, bahwa Matthew speaks about the lion, Mark speak about the ox, the lion of Judah, Mark the ox, the servant, the perfect servant. Luke berbicara soal manusia, the humanity of Jesus. Dan John is the eagle, seekor raja wali yang dapat terbang tinggi dan melihat, oversee everything, the Godhead of Jesus, saudara. So hari ini saudara akan mengerti lebih dalam lagi as I dive into it, saudara. So I want to invite you to pray first. Mari kita berdoa bersama wherever you are. Whenever we hear the word of God,
it is more than knowledge. God of course want to change our belief. Tapi we have to know bahwa knowledge puffs up, bahwa pengetahuan memegahkan diri, tapi kasih membangun, saudara. Bahwa I pray bahwa as we listen to the word of God today, that you are edified, engkau dibangun, because God's heart is for you, saudara. And this word is personal for every single one of you. Amen. Let us pray together. Father, we pray untuk firman hari ini. Our heart is ready, Tuhan. Our mind is ready, Tuhan. Telinga kami, we wanna sit at the feet of Jesus. Kami mau makan dari firman-Mu, Tuhan. Dari tangan-Mu sendiri kami makan. Aku berdoa agar firman ini menjadi kekuatan. Firman ini menjadi seperti sungai yang mengalir, memberikan kehidupan kepada setiap pribadi. Engkau yang paling tahu kebutuhan setiap pribadi, Tuhan. And wherever we are, Tuhan yang sentuh kami, bahwa rumah mereka tidak terlalu jauh untuk Tuhan. Bahwa Engkau datang di dalam setiap pribadi, setiap rumah, setiap kamar hari ini yang menonton, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amen. Saya mulai dari kitab Matius. Kitab Matius dimulai dengan berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, son of David, son of Abraham. Kitab ini ditulis terutama kepada orang Yahudi pada saat itu, ditujukan kepada orang Yahudi. Dan oleh karena itu, saudara, kitab Matius menunjukkan terutama bahwa Yesus menggenapi janji yang diberikan kepada Abraham dan juga kepada Daud, saudara. David, Tuhan pernah berkata kepada Daud, David, keturunanmu akan memiliki tahta yang kokoh selamanya. Your son shall sit on the throne and it shall last forever. Itu akan last forever, saudara. Dan oleh karena itu di kitab Matius ini kita lihat bahwa kata son of David, saudara, sering kali digunakan, saudara. Lebih sering dari kitab Injil lain. Son of David, son of David, son of David, son of David, son of David. Orang buta memanggil dia son of David. Dia diperkenalkan yang pertama, son of David. Terus menerus dan menerus diulang kata son of David, saudara, di kitab Matius, saudara. Seolah-olah Tuhan ingin memberitahu kepada kita, saudara, bahwa God remembers, bahwa dia ingat, I remember my promise to David. Bahwa aku mengingat janjiku kepada Daud. Walaupun sudah ratusan, bahkan lebih dari ribuan tahun, saudara, berlalu, bahwa Tuhan masih ingat janji Tuhan pada Daud, saudara. Son of David, son of David. Every time kata itu muncul di kitab Matius, Tuhan berkata bahwa I still remember my promises. Dan saudara, di kitab itu oleh karena itu, saudara, di kitab Matius juga statement it might be fulfilled, maka digenapkanlah. Itu lebih sering daripada kitab Injil lain, saudara. It shall be fulfilled. Agar digenapkan, it might be fulfilled, akan digenapi, saudara. Terus menerus kata ini menjadi salah satu frase utama di kitab Matius. Karena Tuhan ingin memberitahu melalui kitab Matius bahwa semua yang Tuhan sudah janjikan, apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan, pasti Tuhan akan genapkan, saudara. Di dalam kehidupan saudara, kalau hari-hari ini saudara di dalam keadaan apapun, semua kata yang Tuhan sudah ucapkan dalam kehidupan saudara, Tuhan belum lupa, dan semua yang udah keluar, Tuhan pasti genapkan, saudara. He is the God that remembers. Kita melihat Matius, kita melihat He is the God that remembers. Son of David, that it might be fulfilled. Son of Abraham. He is the God that remembers, saudara. Saudara, kalau lihat kata digenapi itu, saudara, ada beberapa contoh saya mau beri lihat, saudara. Yang pertama, saudara, maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, supaya genaplah firman Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil namaku. Kejahatan Herodes membuat Yusuf, Maria beserta dengan Yesus harus pergi ke Mesir.
tapi malah penggenapan janji Tuhan terjadi karena itu. Lalu contoh yang lain, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Kembalinya dari Mesir, Yesus kembali ke Nazaret. Hal itu terjadilah supaya genap firman yang disampaikan nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kejadian kehidupan yang biasa pun hanya sebuah tempat tinggal Tuhan pakai untuk menggenapi janjinya, saudara. Kejadian yang ketiga, contohnya waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, katanya kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku. Hal itu supaya terjadilah genap firman yang disampaikan oleh nabi. Hanya seekor keledai, sebuah keadaan kecil yang terjadi. Keledai yang ada di ujung jalan pun Tuhan pakai untuk genapkan janji yang Tuhan udah ucapkan sebelumnya, saudara. Jadi hari ini, saudara, baik keadaan dunia, hari ini baik keadaan keluarga, tempat tinggal saudara, hari ini bahkan hal-hal kecil seperti Yesus, sebuah keledai yang tertambat di suatu tempat, hal kecil apapun yang ada di sekitar saudara, saya mau memberitahu saudara bahwa God is beyond all this, tuh. Bahwa Tuhan pakai semua ini untuk merajut sesuatu yang baik untuk saudara, untuk menggenapi janjinya untuk saudara. Kalau dia janjikan bahwa masa depan kamu adalah masa depan yang indah, penuh harapan, maka Tuhan pakai keadaan dunia, maka Tuhan pakai di mana saudara tinggal, maka bahkan Tuhan pakai hal-hal kecil seperti keledai di ujung jalan, saudara. Apa Tuhan pakai itu semua? Tuhan buat semua itu karena the Lord remember His promise untuk saudara dan keluarga saudara. Yang sedang saudara hari ini gumulkan, tangisi saudara. Yang hari ini saudara sedang klaim dan meminta kepada Tuhan. Apa yang Tuhan pernah janjikan hari ini. Kalau Tuhan bilang Son of David, karena Tuhan mau bilang bahwa Tuhan belum lupa. Dan apa yang dia ucapkan, it will be fulfilled, pasti akan genap. Dan bagaimana dia genapkan? Dia akan pakai semua cara, saudara. Dan dia lebih daripada semuanya ini. Keadaan dunia hari ini, buruk atau baik, Tuhan akan gunakan untuk kebaikan saudara. Janji kepada orang Yahudi dimulai dengan Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu. Seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepadamu keturunanmu di seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu, in your seed, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Janji kepada orang Israel, seperti tadi saya bilang, kitab Matius terutama dicatat kepada orang pembaca Yahudi, saudara, orang Israel. Janji untuk mereka dimulai dari Abraham. Waktu Tuhan berkata, oleh keturunanmu semua bangsa, all nation, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Tahukah saudara bagaimana Injil Matius ditutup? Injil Matius ditutup dengan berkata, karena itu pergilah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa, all nation, muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, kitab Matius menutup bahwa berkat yang aku pernah ucapkan kepada Abraham, yang memulai janji ini kepada Abraham. Pada saat itu di Matius, Tuhan tutup kitab itu dengan berkata bahwa apa yang aku sudah mulai ribuan tahun lalu, aku pasti selesaikan. Kalau Tuhan yang mulai, Tuhan yang selesaikan. Di dalam kehidupan saudara, apapun yang Tuhan mulai, Tuhan yang selesaikan. Walaupun saat ini in the process you don't feel like it, you feel that it is chaotic, saudara. Tapi apapun yang Tuhan sudah mulai, Tuhan dengan indah, dengan cantik, saudara, Dia lakukan semuanya. Apa yang Dia ucapkan kepada Abraham pun selesai di kitab Matius 28 ayat yang ke-9. All nation shall be blessed. Kata dalam benihmu, satu kata, dalam benihmu. Satu kata itu cukup untuk memutar roda sejarah. Roda sejarah semuanya berputar untuk setiap janji Tuhan pasti digenapi. Do you know? One word matters to God. Kalau Dia sudah ucapkan, Tuhan pasti bertanggung jawab. Kalau Dia bilang kepada keluargamu bahwa He will provide,
Tuhan pasti tanggung jawab. Kalau dia bilang bahwa dia akan melindungimu, Tuhan pasti tanggung jawab. Every little words yang keluar dari mulut Tuhan, pasti Tuhan pertanggungjawabkan. And when he say, in your seed, all nations shall be blessed. Maka Tuhan memutar roda sejarah untuk membawakannya terjadi kepada Abraham dan keturunannya. Haleluya. Can we praise Jesus now? I just know that God remembers me. That God remembers you. Dan di dalam kitab Matius, this is the gospel of Matthew. The Lion of Judah. Singa dari Yehuda. He is the Messiah that was going to save his people, saudara. Dari Matius kita lihat the Lion of Judah, somebody who is strong and is going to save, saudara. Seorang yang akan menyelamatkan umatnya, saudara. Tapi di dalam kitab Markus, saudara, kita melihat sisi yang berbeda dari Yesus. Kita dari Markus, saudara, dia digambarkan seperti the ox, saudara, seperti seekor lembu yang bekerja, saudara. He is the perfect servant. Jesus is not only the lion that is saving his people, tapi he is also the perfect servant yang mau melayani umatnya, saudara. Kitab Markus dimulai dengan cepat. Dikatakan, pergilah ia. Di pasal yang pertama ayat ke-39. Maka pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah ibadat, mengusir setan-setan. Tidak ada garis keturunan, tidak ada latar belakang, seperti seharusnya seorang hamba. Peristiwa berjalan begitu cepat, hanya dalam beberapa ayat, saudara, Yesus pun terlihat melayani dan memberi. Salah satu kata kunci di kitab Markus, saudara, adalah immediately. Euthus, saudara, immediately. Dengan cepat, terburu-buru. Kita lihat kata ini begitu sering, saudara, di kitab Markus, saudara, terutama, saudara. Immediately, Yesus menyembuhkan seseorang, lalu immediately he went to another city. Dia selesai mengajar di satu sinagog di kota ini, lalu dia berkata dengan muridnya, mari, let's immediately kita harus berpindah ke kota lain. Kenapa? Mereka juga butuh Injil. Immediately, seolah-olah Yesus terburu-buru karena Yesus mau melayani setiap kebutuhan. Yesus seolah-olah terburu-buru pada saat itu. Dia perlu mau pindah ke kota lain, pindah ke rumah lain, pindah ke sinagog lain. Karena untuk Yesus yang adalah pelayan, setiap kebutuhan sangat penting bagi Yesus. Urgent buat Yesus. Dan I have to go to that city, I have to go to that house too. I need to go to that person's house, I need to go to your mom's house, I need to go. Hari ini, saudara, hati Yesus masih sama, bahwa kebutuhan saudara sangat penting untuk Yesus, saudara. Kalau pada saat itu di dalam tubuh manusia, saudara, dia terburu-buru setelah dia mengajar, dia pergi ke kota lain. Setelah dia selesai, dia pergi ke rumah ibu mertua Petrus, dia sembuhkan ibu mertua Yesus. Dia pergi untuk menyembuhkan orang yang kerasukan. Dia terus berjalan immediately karena every need matters to God. Dia ingin penuhi semua kebutuhan. Bahkan, saudara, di kitab Markus kita temukan ketika Yesus masuk 2 kali, dan hanya di kitab Markus kita temukan Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Yesus nggak sempat makan 2 kali bahkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat. Yesus mau istirahat karena dalam tubuh manusia dia lelah, sebab memang begitu banyaknya orang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat, saudara. Untuk melayani orang lain, Yesus tidak sempat makan karena kebutuhan mereka prioritas bagi Yesus. Karena kebutuhan mereka itu prioritas bagi Yesus. Bukan hanya kebutuhan mereka sangat penting sehingga dia mau terburu-buru. Bukan hanya dia mau penuhi setiap kebutuhan. Orang ini ada kebutuhan, Tuhan mau bantu. Orang yang itu juga ada kebutuhan, Tuhan juga mau bantu. Jadi hari ini kalau saudara lihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang lain, bukan berarti Tuhan tidak sedang pikirkan kebutuhanmu. Karena Yesus di muka bumi dia tunjukkan ketika dia sembuhkan ibu mertua Petrus, dia memikirkan bagaimana dengan anak.
yang kerasukan, bagaimana dengan orang yang di kota lain. Karena Yesus mau semua kebutuhan itu penting buat Tuhan, saudara. Tapi waktu dia lupa makan, waktu Yesus lupa makan, saudara, itu karena Yesus mau tunjukkan bahwa kebutuhanmu itu prioritas bagi dia, saudara. Bahwa kebutuhanmu itu prioritas bagi Tuhan. Tapi saudara lihat, dia terburu-buru. Banyak orang butuh dia. Dia nggak sempat makan. Dia capek dan kelelahan. Tapi saudara lihat cara dia melayani di kitab Markus, saudara. Ia pergi ke tempat perempuan itu. Kalau nggak salah ini adalah ibu mertua Petrus. Dan sambil memegang tangannya, he took her by the hand. Ia bangunkan dia. Lenyaplah demamnya. Lalu dipeganglah tangan anak itu yang meninggal, saudara. Katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lalu Yesus memegang tangan orang buta itu, ada orang buta, saudara, Tuhan pegang tangannya, he took him by the hand. Dan dia bawa orang buta ini keluar kampung. Lalu saudara kita lihat lagi bahwa next, keluar roh itu sembari berteriak, menggoncang, ada anak yang seperti epilepsi. Ternyata kerasukan setan. Dengan hebatnya Yesus apa? Took his hand, saudara. Yesus pegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Lalu waktu ada banyak anak-anak datang, dia memeluk anak-anak, he took them in his arms. Sambil meletakkan tangannya kepada mereka, ia memberkati mereka. Saudara, walaupun Yesus melayani begitu banyak orang, tapi ketika dia melayani satu pribadi, dia layani dengan personal, saudara. Walaupun dia perlu bergerak cepat, saudara, tapi dia melayani, dan he took her by the hand. Dia layani dengan lemah lembut, saudara. Dia mau attend every single need, though he has so many need to attend pada saat itu. Tapi every single person yang dia datangi, dia mau orang itu tetap tahu bahwa Yesus personal dengan mereka. Walaupun dia perlu terburu-buru ke kota berikutnya, tapi waktu Yesus pegang tangan anak itu, dia mau anak itu tahu bahwa untuk Yesus dia tetap lemah lembut. Bukan berarti dia terburu-buru dan kasar, tapi dia, saudara, walaupun banyak kebutuhan orang, saudara, tapi dia think of you and he wanna minister to you personally. He has time for you. Dan waktu saudara dia perlu pergi terburu-buru, tapi he serve gently, dengan lemah lembut. Waktu dia bangkitkan anak itu, dia pegang tangannya, dia bilang, talitakum, bangkitlah. Saudara tahu apa yang dia bilang berikutnya? Jangan lupa beri dia makan. Kasih dia makan, saudara. Saudara, karena Jesus, saudara, mungkin punya banyak umat. Tapi for him, he wanna attend and minister to you personally. Mungkin Yesus punya banyak orang yang urgent, prioritas kebutuhannya. Tapi buat Yesus, dia masih ingin melayani saudara dengan lemah lembut. Gently. Waktu saya menyiapkan ini, saya taruh sini sesaat. Waktu saya mempersiapkan hal ini, saudara, seringkali kita mungkin saudara pernah alami, myself deh ya, ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang terutama. Now we wanna be the greatest, saudara. Lalu saudara, di kitab Markus, Tuhan berkata seperti ini. Next. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia ingin menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Many times I want to be the greatest, I want to be the first. Tapi saudara, I know saudara bahwa Tuhan ingatkan untuk, kalau mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Mau jadi yang terkemuka, yang terutama, jadilah hamba untuk semua. Bahwa it is not about being the greatest, tapi being a servant, saudara. Tapi saya tahu, saudara, bahwa a servant, saudara, adalah seseorang yang merendahkan hati. Tapi saya, saudara, bukan orang yang paling rendah hati. Saya bukan orang yang melayani semuanya. Saya bisa lelah hati. Saya bisa ingin dimengerti. Saya bisa lelah dan capek, saudara. I do not serve all. I'm not the one who serve all, saudara. Dan kita sebagai hamba, kita adalah hamba yang gagal dan gagal lagi, saudara. Oleh karena itu saya tahu bahwa I'm not the greatest. Oleh karena itu saya tahu I'm not the first, yang terkemuka.
Karena saya di dalam melayani pun sering lelah. Saya di dalam melayani pun sering capek. Tapi ada satu orang pribadi yang melayani tidak pernah lelah, yang melayani tidak pernah letih, yang bukan hanya melayani satu atau dua, tapi dia rela layani semua orang, saudara. His name is Jesus, saudara. His name is Jesus. Oleh karena itu ayat ini, dulu saya melihat dan benar ayat ini dituliskan tentu juga untuk mengajarkan kita. Barang siapa mau yang jadi terbesar, baiklah jadi pelayan, menjadi satu pengajaran cara melayani. Tapi ayat ini juga saya baru sadari menunjuk kepada Yesus. Apa artinya? Artinya saudara bahwa hanya ada satu pribadi kita tahu yang melayani semua orang, yang melayani tidak pernah lelah, yang melayani tidak pernah letih. Hanya satu pribadi yang seperti itu, namanya Yesus. Oleh karena itu saya tahu yang terbesar pasti Yesus, yang terkemuka itu Yesus. Kenapa? Karena Jesus is the perfect servant, saudara. Jadi saya nggak perlu lagi mencari tempat yang pertama. Saya nggak perlu lagi cari tempat yang terbesar. Kenapa? Karena hari ini saya tahu bahwa tempat itu sudah diisi oleh seorang, the perfect servant of all, saudara. Tempat itu sudah diisi dengan Jesus, saudara. And I'm gladly say, Jesus, you are the greatest, you are the first, you are. Kenapa? Because you are the perfect servant. Saudara ingat, waktu Yesus mencuci kaki ke-12 muridnya, Petrus bilang, jangan cuci kaki saya. Yesus bilang begini, kalau kamu tidak aku cuci kakinya, kalau aku nggak layani kamu nggak ada bagian dalam aku. Artinya apa? Kamu mau ada di bagian di dalam Yesus, izinkan dia layani kamu. Saudara, ketika dia melayani, it is urgent for him. Ketika dia melayani, you are priority for him. Jadi kalau kita melayani, ada orang bilang, saya nggak usah. Mungkin kita like, wow, oh that's okay. Tapi untuk Yesus, it's not like that, saudara. Karena dia melayani setiap kebutuhan. Bahwa dia ingin penuhi semua kebutuhan saudara, dan it's priority for him. Jadi hari ini izinkan Yesus layani kebutuhan, keluh kesah, kebingungan, kekhawatiran, dan keadaan saudara. Izinkan Yesus masuk dan melayani hati saudara, pikiran saudara, dan kehidupan saudara. Though he has many kids, he wanna attend to you personally. Though he has many businesses, saudara, but he wanna serve you gently. He wanna take you by your hand. Hari ini rasakan Tuhan pegang tangan saudara. Wherever you are, I feel this. Wow, Tuhan pegang tanganmu. Dia gak terlalu sibuk. Dia gak terlalu besar untuk dia stoop down dan hold your hand. Right here, right now. In Jesus' name. Hari ini kita masuk ke dalam kitab Lukas. Saya nggak ada begitu banyak waktu di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas berbicara mengenai the humanity of Jesus. Bahwa dia sebagai manusia, sisi kemanusiaan Yesus is beautiful, saudara. Markus menggambarkan dia as a servant. Tapi hari ini Lukas menggambarkan dia sebagai manusia. Oleh karena itu, garis keturunan Lukas yang dicatat oleh Lukas tidak berhenti di Abraham, tapi berhenti di Adam, saudara. Yesus dicatat garis keturunannya berhenti di Adam, saudara. Kenapa? Karena Yesus ditunjukkan kemanusiaannya. Saya mau masuk ke kitab Yohanes sebentar, tapi saya mau kasih tahu bahwa di kitab Lukas lah kita temukan banyak Yesus duduk dengan orang berdosa. Bahwa ketika dia menjadi anak manusia, dia menjadi one of us. Bahwa he doesn't mind to sit with one of us. Bahwa he doesn't mind to dia nggak apa-apa, saudara, untuk duduk bersama dengan kemanusiaan kita. Bahwa he understand our messiness. Bahwa dia tahu, saudara, keburukan kita, dan dia tetap mau duduk bersama dengan kita. Dan Lukas pun menggambarkan the human side of Jesus, saudara. But today I want to move on to John. Kitab Yohanes. Lalu kitab Yohanes memulai firman-Nya dengan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena Rasul Yohanes mau menunjukkan bahwa dia bukan anak Daud. Dia bukan anak Abraham. Dia adalah anak Allah.
Maka kitab Yohanes dimulai dengan sama dengan bagaimana kitab Kejadian dimulai. Pada mulanya adalah firman. Kitab Kejadian memulai memperkenalkan Allah dengan berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Rasul Yohanes pun memperkenalkan dengan cara yang sama bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena Rasul Yohanes tidak sedang ingin menunjukkan Yesus terutama sebagai anak manusia, bukan sebagai anak Abraham, dan bukan juga sebagai anak Daud. Tapi Yesus adalah Allah itu sendiri, saudara. Di kitab ini dia juga berkata, before Abraham was, I am. Bahwa sebelum Abraham, there was a time before David, there was a time before Moses. Bahkan there was a time before Abraham, saudara. There was a time before human, saudara. But there was Jesus, saudara. Bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, saudara. Bahwa Jesus was there, saudara, all by himself, saudara. Bahwa he is the second person in the Trinity. He is the Godhead, saudara. Bahwa he is not just a mere human. He is God himself, saudara. Lalu Allah ini pun jadi manusia. Dia tabernakel, tinggal bersama-sama dengan kita. Tapi Jesus is not some weak human, saudara. Bahwa he was not some frail human, saudara. Tapi Yohanes berkata bahwa pada mulanya dia ada bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. And this is Jesus, saudara. Bahwa tanpa dia tidak ada satupun yang sudah ada, saudara. Dari yang sudah diciptakan ini tidak akan ada tanpa Yesus, saudara. Bahwa Jesus, saudara, is the Alpha. Bahwa dia adalah yang awal dan dia adalah yang Alpha, saudara. Here is Jesus. He was God himself, saudara. Bahwa before, saudara, sebelum, saudara, ayah dan ibu kita, saudara, merancangkan kita, he was already there, saudara. Bahwa sebelum, saudara, Adam ada di muka bumi, but he was there, saudara. Bahwa sebelum ada langit, sebelum ada bintang, sebelum ada bumi, saudara, bahwa he was already there in the beginning. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu pun menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Bahwa this person is not just a mere human, saudara. Bahwa there was a time di mana there is nothing else, saudara. It was just empty. And there was only God. And that was Jesus, saudara. Maka Yohanes memperkenalkan Yesus. Bahwa dia adalah firman. Yang awal. Alpha. The beginning. Yang terutama. Before anyone else, I am. Lalu firman ini menjadi manusia. Sampai dia umur 12 tahun kita kenal dia. Kita tahu dia. Tapi dari umur 12 sampai umur 30 kita tidak melihat Yesus. Kita nggak melihat kehidupan yang dicatat, saudara. Lalu pun dia muncul kembali, diperkenalkan kembali, saudara. Di kitab Yohanes dia pun mulai menyatakan hidupnya waktu dia umur 30 tahun, saudara. Lalu di Yohanes 2 pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kita tidak melihat dia untuk waktu yang lama dalam pelayanan, saudara. Yohanes tidak mencatat dia dalam pelayanan selama 18 tahun. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Lalu Yesus menyatakan dirinya di salah satu yang pertama, saudara, adalah di sebuah pesta. Bahwa di dalam keseharian hidup Allah hadir. Bahwa God is not only at church. Bahwa God is not only in great things, in the creation. Tapi God, saudara, is in weddings. Bahwa God is in your son's graduation. Bahwa God, saudara, is in the ordinary events of human life. Walaupun dia adalah pribadi yang ada sebelum Abraham. Waktu dia menyatakan dirinya, dia step in, dia melangkah masuk ke dalam sebuah pernikahan, saudara. Karena Yesus mau kasih tahu bahwa
di dalam keilahian dan kebesarannya dia ingin masuk ke dalam keseharian hidup saudara. Lalu di tengah-tengah pernikahan itu mereka pun kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Gak seperti Maria yang berkata Lazarus meninggal. This Mary, the mother of Jesus, datang hanya berkata, there is no wine. Maybe your problem hari ini bukan problem yang menurut saudara terlalu besar. I want you to know bahwa Yesus ingin berkata bahwa you can come to Him, God of the universe, with your wine problem. There is no prayer too small for God. There is no worry too small for God. There is nothing, saudara, yang Tuhan gak mau perhatikan. Maybe other people think that is too small for God. Tapi Rasul Paulus berkata firman ini bersama-sama dengan Allah dan firman ini adalah Allah. Tapi Yesus memilih untuk menunjukkan dirinya di sebuah pesta pernikahan. Karena Jesus wanna tell you bahwa I wanna be there in your daily life. Lalu Ibu Yesus pun berkata, hey, there is no wine. I want you today to come to Jesus with your wine problem. The problem that you think is small for you. Maybe it's too small for God. You think you can come to Jesus with your wine problem. Dan Yesus akan merespon. Karena Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isi tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang menjadi anggur, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan mencedok air itu tahu. Ia memanggil mempelai lelaki. Lalu hal itu dibuat Yesus di Kana yang ada di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah hal pertama daripada signs and wonders and the miracle that Jesus did, saudara. Gak ada yang mati pada saat itu. There is no big crisis. Gak ada orang yang ada di dalam kuburan. There is no lepers, nggak ada orang kusta di situ, nggak ada janda yang sedang membawa coffin atau peti mati, saudara, mengusung orang mati, nggak ada yang seperti itu, saudara. Hanya ada kekurangan anggur, saudara. Tapi Tuhan memilih untuk menunjukkan miracle-nya, kebesarannya pertama di dalam kekurangannya. Hal yang menurut kita insignificant, saudara. Yesus memilih untuk menunjukkan pelayanannya dari kekurangan anggur. Bukan krisis pernikahan, bukan krisis di acara pernikahan di mana mungkin gedung hampir runtuh, nggak ada badai, nggak ada apapun, saudara. Tapi hanya dari kekurangannya anggur. Pelayanan Yesus, saudara, kemuliaannya pertama dinyatakan, saudara, bukan dari krisis tapi dari kekurangan anggur. Dan kita sering bertanya apakah Yesus peduli. Dan kita sering bertanya akankah Yesus menggunakan kuasanya untuk hal-hal yang kecil. Lalu Yesus melangkah ke keadaan itu. Lalu Yesus melangkah masuk, lalu dia ubahkan air jadi anggur. Karena apapun yang penting bagi mempelai itu penting bagi Yesus. Sekecil apapun, setidak signifikan apapun keadaan itu pada saat itu, saudara, nggak ada yang mati. Kenapa Yesus nggak menunjukkan dirinya sebagai Allah, arrive in human? Rasul Yohanes menunjukkan Yesus terutama justru sebagai Allah. Tapi justru, saudara, di kitab Yohanes, hal pertama yang dicatat adalah Yesus mengubahkan air jadi anggur. Hal yang nggak signifikan, saudara. Hal yang menurut kita it's a problem that is not for God to solve. Tapi Tuhan bilang, siapa yang bilang that there is not a problem for God to solve? God arrived to say bahwa I wanna solve, I wanna enter in, saya mau masuk to your wine problem. Ke hal yang terkecil sekalipun Tuhan mau masuk di dalam kehidupan kita. Lalu firman yang menjadi manusia ini pun melangkah masuk ke dalam sebuah pernikahan dan memecahkan masalah kekurangan anggur. It is not only in the big crisis bahwa Tuhan mau memperhatikan saudara.
tapi it is in the smallest crisis of your life. Karena buat saya, mungkin waktu saya baca firman, anggur itu nggak penting. Buat saudara mungkin waktu baca anggur itu nggak penting. Tapi untuk mempelai pria pada saat itu sangat penting. Dan Yesus tahu saudara kebutuhan yang penting yang saudara tahu. Mungkin orang lain berpikir bahwa itu hanya hal kecil, kenapa dikhawatirkan. Tapi Yesus tahu hal yang paling signifikan hari ini dalam hati saudara. Dan Jesus want to say to you bahwa He knows and He want to attend. Bahwa Dia mau melangkah masuk bahkan di dalam keadaan itu juga saudara. Lalu Yesus tunjukkan bahwa the God of John 1, Allah dari Yohanes 1, adalah Allah daripada Yohanes 2 saudara. Bahwa the God that shape history saudara. Bahwa the God that shape the world, the God that turn the wheel of history, is the God in the little things saudara. Bahwa Dia, walaupun Dia yang memutar roda sejarah, walaupun Dia yang menciptakan dunia saudara, tapi Dia adalah the God in the little things. Bahwa the God of the wine problem, the God of the small things, the God in your life, di mana tuh saudara bertanya-tanya, di mana engkau berdoa makanan hari ini. Saya waktu siapkan khotbah ini, saya bertanya siapakah saya, yang keberadaannya bahkan tidak menjadi sebuah titik di dalam alam semesta yang besar ini. Bahwa keberadaan saya dan waktu saya, panjangnya waktu saya hidup, bahkan tidak menjadi sebuah titik di dalam panjangnya kekekalan Tuhan. Tapi kemarin malam waktu saya doa, keluh kesah saya, Tuhan dengar. Who am I? Siapa saya? Bahwa Tuhan the God of all the earth. Kemarin malam, kemarin siang waktu saya panik akan sebuah hal yang begitu kecil, and I come to Him, Dia mau dengarkan. Dan I know bahwa the God that shaped the world and the God that turned the wheel of history is the God in the little things, saudara. Di dalam hal-hal yang kecil sekalipun, you can come to Him. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang ada di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya. Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya bukan hanya dengan membangkitkan orang mati, tapi Dia dapat menyatakan kemuliaannya, dan Dia ingin menyatakan kemuliaannya di dalam keseharian hidup saudara, di dalam kelulusan saudara, putra-putri saudara di dalam sekolah. Dia bisa nyatakan kemuliaannya di dalam saudara berhubungan dengan suami dan istri, di dalam saudara di kantor. Dia ingin menunjukkan kemuliaannya saudara. Saya tahu bahwa Tuhan, He really likes to be in every part of your life. Dan tahukah saudara bahwa kitab Yohanes dimulai dengan miracle yang menurut saya tidak begitu signifikan, dan menurut kita hanya kekurangan anggur. Tapi the last public miracle di kitab Yohanes saudara adalah ketika Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus pada saat itu sudah mati 4 hari dikubur saudara. Problem yang terlalu besar saudara. Tapi Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Maka kematian pun memuntahkan Lazarus balik ke dalam hidup saudara. Yesus membuka tanda-tanda dengan mengubahkan air jadi anggur, hal yang begitu kecil. Dia menutup dengan membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. Karena Yesus mau beritahu kita, even though He is the God that cares with the little things, bukan berarti hal yang begitu besar, that big problem of yours, Dia juga sanggup. That impossible problem of yours, Dia juga sanggup. The God of the universe wanna step into the smallest thing in your life. Tapi He is also the God that can solve your big problem. So come with your wine problem, but come with your Lazarus problem. Come today kepada Tuhan just as you are again, untuk datang dan bilang sama Tuhan, here I am. Kenapa hari ini this is a good news? 4 kitab Injil, good news, the gospel according to Matthew.
The gospel according to Mark. The gospel, the good news according to Luke. The gospel, the good news according to John. Why is it good news? Karena each gospel writes about the different sides of Jesus. Karena Injil ini menulis berbagai sisi Yesus, and it's all beautiful. Why is this the gospel? Why is this good news? Kenapa Matius disebut good news? Karena dia menunjukkan Jesus, saudara, the side of Jesus, saudara. Dan hari ini, which sides of Jesus do you need? This is the good news. Which side of Jesus do you need? He is there for you, saudara. Apakah saudara membutuhkan seorang Allah yang membentuk bumi? Karena problemmu terlalu besar. He is the God that shaped the world. Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Apakah saudara mungkin, no, I don't need that. Saya memiliki kekhawatiran kecil di dalam hatiku. You need a personal God. He is the God that take your hand, saudara, hari ini. Waktu orang lain gak ada yang ngerti, dia pegang tanganmu, saudara. Apa saudara membutuhkan Allah, saudara? Engkau membutuhkan seorang Allah yang turn the wheel of history, saudara, yang remember every single promise, gak pernah lupa, dan menggunakan keadaan dunia, keadaan sebuah keledai, keadaan tempat tinggalmu, dia ubahkan semua itu jadi yang baik untuk saudara. Seorang Allah yang begitu powerful. Is that the Jesus you need? He is that Jesus in the Gospel of Matthew, saudara. That is the good news because there is that Jesus for you, saudara. Tapi maybe you say, I don't need that. I only need a God yang memperhatikan justru aku dengan gentle, dengan lemah lembut. Bahwa waktu everybody else do not understand, dia masih ngerti, hey, in the Gospel of Mark, that Jesus is available to you. So this is the good news, saudara. Dari keempat kitab Injil ini, this is the good news bahwa Jesus, saudara, dengan berbagai sisinya is the beautiful Jesus. He is altogether lovely, saudara. Yang untuk datang ke dalam kehidupan saudara secara spesifik, secara personal. I do not know hari ini what you need, saudara. Some of you have problem too big. Engkau perlu Allah yang memanggil bintang-bintang. He is that God too di dalam kitab Yohanes. Tapi maybe saudara hari ini you simply just mau seseorang yang care about your heart. Di Lukas, saudara, Lukas 15 berkata, maka Yesus pun duduk bersama dengan para pendosa. He is the God that just wanna chat with you. Hanya berbicara dengan engkau. You have questions, you wanna talk to Him. He is that Jesus too. And this is the good news. Which side of Jesus do you need? Dengan hati yang teduh, kepala tertunduk. Bolehkah saya tanya kepada saudara, which Jesus do you need? Dari manapun kau melihat Yesus, sisi manapun, He is altogether lovely. Dia begitu indah. Apakah engkau membutuhkan seorang Allah yang selalu ingat janji-janjinya, gak pernah lupa? There is that Jesus for you. Apakah engkau hari ini merindukan seorang Allah yang bisa menggunakan seluruh keadaan yang kacau ini, memakai semua keadaan ini untuk ubahkan itu, untuk genapi yang baik dalam kehidupanmu? There is that Jesus too for you in the Gospel of Matthew. Tapi hari ini maybe what you need is someone who is gentle to your heart because you are broken hearted. Hari ini Yesus berkata, I am here for you too. Mungkin kau perlu seorang Allah yang memegang tanganmu, seorang Yesus yang pegang tanganmu hari ini di tengah-tengah kesulitanmu. There is this Jesus for you too. Mungkin hari ini you are too sinful dan kau hanya membutuhkan seorang Yesus yang masih mau dan gak jijik duduk bersama dengan saudara. There is that Jesus for you too. Or maybe today what you have is a wine problem. This is too small for God. Everybody have bigger problem. I don't want to pray to God to this. Tuhan bilang come to Him because there is this Jesus for you too. This is your wine problem. Hanya masalah persahabatan.
Tuhan mau datang dan attend masalah persahabatanmu. Hanya masalah kemarin ada salah paham dengan seseorang, Tuhan masih mau ada di situ. Bahwa your wine problem is not too small for God. Dia adalah Allah. Tapi waktu dia step into the world, he come to weddings, saudara, because it is important for him, saudara. Tapi maybe you say, I don't have wine problems. I almost lose my job. Saya hampir kehilangan pekerjaan saya, atau saya hampir tutup company saya, atau orang tua saya. Hari ini this is a Lazarus problem. Tuhan mau bilang, there is this Jesus for you too. And this is the good news. Why is it good news, saudara? Karena it all about Jesus. Bahwa Yesus cukup untuk segala jenis masalah, segala jenis emosi, segala jenis keadaan, saudara. Kita nggak perlu 100 jawaban. Kita hanya butuh 1 jawaban. Because one Jesus with many sides, dia sanggup penuhi semua masalah besar atau masalah kecil. Terburu-buru maupun lemah lembut. Dia bisa terburu-buru tapi dia personal, saudara. Dia bisa banyak pekerjaan, saudara, tapi dia tetap, saudara, gentle, saudara. He is a God that is all together lovely, saudara. And that God wants to serve you. Untuk ambil bagian. Kau mau memiliki bagian dalam Yesus. Izinkan dia layani hatimu hari ini. Di dalam nama Yesus, I pray. Setiap pribadi boleh tutup mata, boleh bilang sama Tuhan, I need what kind of Jesus? I need this kind of Jesus. Jesus, I need a Jesus that help me with my pelayananku, atau dengan beban hatiku, atau dengan pekerjaanku. Izinkan that Jesus step in to your life, saudara. Step in to your life. The things that nobody understand, let him step into your life. Cry out to him. No problems too big, no problems too small. In the name of Jesus, I pray for peace. Aku berdoa hari ini Tuhan nyatakan dirimu dengan begitu baru dan fresh kepada setiap pribadi di rumah mereka. Masalah kecil mereka nyatakan pada Tuhan. Aku berdoa Tuhan yang jawab. Masalah besar mereka, biarkan mereka teriak pada Tuhan. Tuhan yang jawab. Keluh kesah mereka, biarkan mereka nyatakan sama Tuhan. Dan biar mereka tahu this Jesus sit with them. Bless you and may peace help your day in Jesus' name. Amen. Saudara, hari ini kalau pesan ini memberkati saudara, you have received, I want to encourage you to re-listen to a message. Karena re-listening, saudara, help your faith, saudara, oke? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudara. Build your faith in this situation. Tapi juga, I want to invite you. I think this is an opportunity for us to bless our friend, our family. Mungkin Tuhan hari ini ingatkan sebuah nama untuk saudara berkati dengan pesan ini. Atau saudara mungkin tahu bahwa pesan ini dibutuhkan untuk seseorang. Saudara, can I invite you to share this sermon, saudara, firman dan kebaktian hari ini to your friend. Ask them to, hey, watch this. Not to promote us, but to help them with their need. In the name of Jesus. May this be a word in times of need. Yang terakhir, kalau saudara baru mengenal Kristus, saudara mau tahu siapa Yesus, I want to tell you, He is all together lovely. Bahwa dia Yesus yang tidak bisa dikenal dalam sehari, karena dia terlalu indah. Satu hari saudara akan melihat dia sebagai Allah yang melakukan begitu besar. Another day you will see him, seorang Allah yang begitu lembut. Satu hari engkau melihat dia sebagai Allah yang mengguncangkan bumi. Tapi engkau akan bisa melihat dia juga sebagai Bapa yang baik. Hari ini you wanna know Jesus. Ini hari pertama saudara kenal Yesus. It is an exciting journey. Because this Jesus memiliki keindahan yang gak akan selesai saudara kenal, saudara. Just say this, Yesus. Kalau engkau pertama kali terima Yesus, katakan, Yesus, I wanna know you more. Masuk dalam hidupku. I wanna be yours and I wanna know you. In the name of Jesus. Amen. Welcome to the family of God. Tuhan mau reveal Himself more and more
dalam kehidupan saudara. He loves you so much. I can feel that joy already, saudara. Di Lukas, saudara, waktu ada anak yang terhilang, bapaknya buka tangannya. That's the other side of Jesus. Someone who accepts sinners, saudara. So come to Jesus in Jesus' name. Amen. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah Engkau Tuhan. Oh,
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dimanapun saudara berada. Kita lakukan ini bukan hanya sebagai tradisi, tapi kita lakukan ini untuk mengingat Yesus. Jesus said, do this as often to remember me. Untuk mengingat dia. Amen. Mari kita angkat roti yang sudah saudara siapkan. Kita menerima ini dari tangan Bapa yang memberikan Yesus. Ketika dia memberikan Yesus, He give it personally to you. Bahwa setiap cabikan di tubuhnya, He remembers of you. For every need that you have, Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan kutuk di dalam tubuh Kristus, agar saudara dapat terima berkat. Mari kita terima keutuhan. Untuk setiap kehancuran yang Yesus alami, ada keutuhan yang kita terima. Terimalah roti ini, tubuh Kristus. Mari kita terima bersama-sama anggur ini, and say this together dimanapun saudara berada, bahwa I am righteous, saya orang benar. I am righteous in your eyes. I am pleasing, saya berkenan untuk hatimu. You remember my sins no more. Gak ada dosa yang Tuhan ingat. You will be angry, you are angry to me no more. Kau gak marah dengan aku. Kasih setiamu gak akan tinggalkanku. Hari ini darahmu berteriak, bless him, forgive him, forgive kehidupan kami. We receive that, I'm forgiven in Jesus name. Terima darah Kristus, menerima semua janji-janji Tuhan. In Jesus name. Thank you Jesus for the body and the blood, the covenant of peace, the covenant of shalom. Kami terima Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami, keluarga kami, dan orang-orang yang bahkan bersentuhan dengan kami akan mengalami shalom Tuhan. In Jesus name. Amin. Halo, selesai sudah kebaktian hari ini. How amazing was the worship and even the announcement, saudara. Dibagikan ada firman dari week to week, saudara. Amazing, amen. I hope you are blessed by today's message juga, saudara. Remember, let us share this to our friends. Apalagi yang Tuhan ingatkan, minta nama yang mungkin membutuhkan, saudara. Oh, if you remember a friend that is in need, share to them to be a blessing, amen. Mari kita siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan meninggalkan berkatnya sebelum dia naik ke surga. The last thing before he go, as he went up to the heaven, saudara, dia berkati murid-muridnya. He longs to give you blessings even after the church, even after all this. He wanna leave blessings in your life, amen. Terimalah berkat Tuhan, maka Tuhan memberkatimu dan memeliharamu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, pemulihan, keutuhan, shalom. Semua yang kau butuhkan, Tuhan yang panggil dan bawa ke dalam kehidupanmu. Terimalah kebaikan dan kemurahannya mengikutimu seumur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan kita menerima. Amin.
pertama, Kau segalanya di hidupku. Tak ku sesali keputusanku mengiringmu Yesus di setiap langkahku. Kau berikan ku hidup, pengharapan baru, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Magi Raja, segala raja, mas perak tiada berharga. Satu hal yang dirindukannya, ku memerintah bersama Dia. Bagi anak domba Allah, Sang Juru